Tapi yang jadi pertanyaan, kalau bukan anak klien kami, bukan anak Pak RK, ini yang akan menjadi lucu, kan begitu? Anak siapakah ini, kan begitu? Jadi jangan sampai teman-teman di sebelah sana sebagai pengacara atau sebagai penasehat hukumnya dibohongin juga oleh LM ini. Jangan terlalu gampang menyebarkan fitnah ataupun isu. Pihak LM tidak usah capek-capek. Kita sama-sama upaya hukum nanti secara keperdataan. Artinya begini ya, kadang-kadang inilah yang saya sesalkan, ada bahasa-bahasa seperti itu. Artinya kadang-kadang memancing kami untuk bereaksi, kan begitu. Kalau pertanyaan dia itu Repelino itu siapa? Salah, harusnya tanya sama klien dia, begitu. Repelino ini siapa? Pernah nggak dia ngaku? Pernah nggak dia meyakinkan? Kan begitu. Jadi makanya kadang-kadang saya mau kepancing emosi juga dengan bahasa-bahasa kayak gitu. Padahal makanya hati-hati kalau memang ada pengacaranya dari LM ini, coba ditekankan kembali dan digali kembali informasi yang disampaikan oleh LM ini. Saya khawatir ada suatu kebohongan yang disembunyikan oleh LM ini yang tidak diketahui oleh penasehat hukumnya. Karena apa? Akan memalukan diri sendiri sebagai PH nanti. Ya artinya seperti itu sih. Tapi ya silahkan dia mau berargumen Repelino itu siapa, yang jelas kalau dia mau bertanya kepada kami salah, harusnya dia bertanya kepada LM itu Repelino itu siapa, begitu. Jadi begini, kalau update terbaru, klien kami ini sudah diperiksa yang kedua kali. Terakhir kemarin kami berkomunikasi dengan teman-teman Mabes Polri, mereka sedikit memberikan bocoran bahwa proses ini sudah naik ke proses penyidikan, kan begitu. Artinya tidak menutup kemungkinan persoalan ini kan akan mengerucut, kan begitu. Yang jelas Repelino ini sudah diperiksa untuk kedua kalinya, statusnya sudah naik sidik, dan tentu proses ini akan muaranya kan tetap tes DNA. Klien kami kemarin pada saat di BAP artinya ada beberapa pertanyaan tambahan. Pertanyaan tambahannya adalah mengenai apakah siap untuk bersumpah terhadap semua keterangan yang dituangkan di dalam BAP tersebut. Artinya klien kami secara tegas menyampaikan dia siap untuk dilakukan sumpah. Pertanyaan berikutnya, nggak apa-apa ini sedikit kayak bocorkan ya, penegasannya aja, bahwa apakah siap untuk dilakukan tes DNA. Klien kami juga menyampaikan dengan senang hati, bahkan itu yang ditunggu. Klien kami siap untuk dilakukan tes DNA secara bersamaan. Dan hati-hati, saya mendapatkan bocoran, teman-teman Mabes Polri itu sudah datanya, sudah konkret, sudah pilot, semua data sudah diperiksa, termasuk, saya kasih bocoran ya, rumah sakit tempat anak itu dilahirkan, dokter yang memeriksa ataupun yang membantu kelahiran itu sudah diambil juga keterangannya. Jadi hati-hati, datanya nggak bakalan bisa dibohongin kok. Cuman kan ujungnya tetap tes DNA, kan begitu. Kita tunggu aja tes DNA ini seperti apa, hasilnya seperti apa. Ngapain dia capek-capek? Saya dengar mau ngajuin gugatan, gugatan apa, kan begitu. Komunikasinya kami tidak ada, hanya mengalir begitu saja ya, bahwa kalaupun orang ada berkesimpulan atau menduga kami ada komunikasi, kami pastikan yakinkan bahwa kami tidak ada urusan dengan Pak RK. Adapun kami diminta sebagai saksi, mungkin pada saat kami preskon awal muncul, kami menyampaikan kami bersedia untuk dites DNA terkait siapa ayah biologisnya, mungkin mengalir dari situ saja karena ada pengakuan dari klien kami, makanya mereka, dan pada saat preskon awal kami muncul itu kami menyampaikan bahwa kami siap bila mana diminta oleh pihak lain untuk membuktikan pengakuan daripada klien kami ini, maka kami bersedia, kan begitu. Ya mungkin mengalir dari hal seperti itu ketika mereka membuat laporan, maka kami salah satu ditunjuk untuk sebagai saksi. Dan kami bercerita apa adanya, apa yang ada bukti pada kami ya kami serahkan kepada teman-teman Mabes Polri. Pengakuan ini ya kami siap pertanggungjawabkan, seperti itu.
Kami sudah menyampaikan kemarin pada saat BAP bahwa kami siap untuk dilakukan tes DNA secara bersamaan dengan teman-teman, apa artinya dengan prosedural apa yang dilakukan oleh teman-teman Mabes Polri. Artinya kapan hal itu, dan kemarin kami mendapat bocoran dari teman-teman Mabes Polri bahwa dalam waktu dekat ini akan segera dilakukan tes DNA ketiga pihak ini. Artinya Repelino, mungkin Pak RK, dan salah satu anak daripada LM itu sendiri. Kalaupun LM itu tidak bisa, kami sempat menanyakan juga kan bahwa kalau seumpamanya LM-nya tidak bersedia, kan kalau di media kan dia keluar-keluar bahwa LM bersedia untuk tes DNA. Kita nggak tahu nanti kemudian seperti apa kan? Apakah dia dengan senang hati ataupun dengan disiap, ataukah itu hanya ucapan di media saja? Pada saat nanti pembuktian ternyata dia berdalih bahwa pihak teman-teman Mabes Polri menyampaikan akan melakukan upaya paksa bila mana LM itu tidak mau dilakukan DNA terhadap anaknya. Nah, seperti itu. Ya, kita tunggu saja karena kemarin mereka menyampaikan kapan gambaran kira-kira, kami sampaikan seperti itu kan. Kapan Bang kira-kira tes DNA itu akan dilakukan? Dalam waktu dekat ini Bang katanya. Kemungkinan paling cepat seminggu atau 2 minggu ini. Seminggu ini kapan kami kabarkan katanya. Dan tes DNA itu kemungkinan akan dilakukan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Seperti itu. Mudah-mudahan ya acara ini ataupun acara kamu ini sampai kepada mereka. Kami berharap ada komunikasi yang baik. Karena kami mendukung penuh apa yang dilakukan oleh pihak Pak RK itu. Begitu kan? Ini kan panggilan hati juga. Pak RK ini kan orang yang terzolimi. Kami melihat seperti itu. Berdasarkan keyakinan dan pengakuan LM itu pada klien kami pada waktu itu, kok dia sekarang malah mengklaim bahwa itu adalah anak Pak RK. Makanya kami berharap ya syukur-syukur kalau ada ucapan terima kasih kepada kami. Yang jelas sampai detik ini belum ada komunikasi kami ya. Hanya sehelo pada saat itu yang pernah saya jelaskan pada wawancara sebelumnya bahwa kami sehelo dengan pihak PH-nya, kuasanya Pak RK, salam kenal, salam kenal, salam kenal, begitu doang, belum ada pernah. Cuman saya nggak munafik juga, nggak berharap juga lah kalau kita mau kenal dengan Pak Ridwan Kamil ini, siapa tahu ada ucapan terima kasihnya. Cuman kami berdiri sendiri, tidak ada kaitan dengan Pak RK. Kami hanya berdasarkan pengakuan LM dan diyakinkan pada waktu itu, dan kami juga, klien kami juga menginginkan anak tersebut. Dari awal kehamilan sampai anak itu lahir tidak pernah dibantah, bahkan dia mau bertanggung jawab, cuman LM-nya itu sendiri nggak ngerti kenapa. Mungkinkah ada hal lain atau memang karena dia menganggap klien kami ini ya secara finansial di bawah Pak RK sehingga dia berbalik mengaku kepada Pak RK bahwa ini adalah anak Pak RK, nggak ngerti lah. Kita nggak ngerti tujuan dia seperti apa. Yang jelas kami pun menunggu dan berharap tes DNA itu segera dilakukan dan teka-teki ini terjawab, selesai sudah cerita ini. Seperti itu. Jadi begini, kalau ada pertanyaan teman-teman Repelino ini di mana, bagi saya nggak penting. Yang jadi penting itu adalah pada tahun 2021 bulan Mei, Repelino ini bersama siapa? Kan begitu. Apakah betul pengakuan LM? Karena ini kan pengakuan LM sendiri di bulan Mei, di akhir bulan Mei itu dia mengaku hamil kepada klien kami. Itu yang harus dijawab LM. Persoalan Repelino ini di mana, di gua atau dia di suatu tempat itu nggak penting. Tapi yang jadi pertanyaan, kalau bukan anak klien kami, bukan anak Pak RK, ini yang akan menjadi lucu, kan begitu. Anak siapakah ini, kan begitu. Apakah ini anak orang lain yang belum muncul atau seperti apa. Tapi kami meyakini secara penuh bahwa LM pada saat itu berdasarkan keyakinan yang disampaikan LM kepada kami dan pengakuan LM itu sendiri kepada klien kami bahwa itu adalah anak klien kami. Seperti itu. Sebelum dia mengaku sebagai anak RK itu. Makanya aneh kok sekarang ada pihak pengacaranya menyampaikan Repelino itu siapa. Ini yang harus dipertegas kembali. Jadi jangan sampai teman-teman di sebelah sana sebagai pengacara atau sebagai penasehat hukumnya dibohongin juga oleh LM ini. Itu kita memalukan kita sebagai profesi. Maksud saya dalami lagi. Saya khawatir ada suatu kebohongan yang ditutup oleh LM itu sendiri. Dan endingnya kita lihat nanti hasil daripada proses laporan Pak RK ini. Seperti apa. Makanya LM ini saya bingung ya. Orang ini mau dibawa kemana sih arah pembicaraan dia ini. Kalau kita mengikutin dia, kita ikut-ikutan bingung. Jadi kayak orang sakit begitu. Maksud saya apa sih alasan dia? Repelino ini klien saya ini mau posisinya di mana itu nggak ada urusan. Yang jelas yang mau kita bahas itu pengakuan kamu dengan klien kami di bulan Mei, dan itu persesuaian dengan jarak antara kehamilan. Usia kehamilan dia ngaku 36 minggu. Kalau dihitung dengan Pak RK itu cuma 34 minggu.
Nggak masuk dengan bobot informasinya itu 3 kilo. Kalau 3 kilo nggak sampai, berarti nggak prematur. Kalau untuk proses ataupun langkah hukum, Repelino itu menunggu tes DNA itu. Kalau tes DNA itu mengerucut atau mengarah kepada Repelino itu sebagai ayah biologisnya, tentu kami tidak hanya ngomong doang. Kami akan perjuangkan anak tersebut. Karena kasihan, termasuk dia punya wacana. Kalau anak itu, tes DNA itu adalah anak saya, Bang, saya akan perjuangkan dan saya akan ganti itu namanya. Karena saya memikirkan alangkah kasihannya anak ini di kemudian hari nanti ketika dia sudah dewasa. Rekam jejaknya, jejak digital segala macam, itu yang menjadi korban. Anak ini kami terus menegaskan kepada dia, kalau itu anak saya, Bang, jangan khawatir, saya akan bertanggung jawab secara penuh terhadap apa yang menjadi kewajiban saya sebagai orang tua atau sebagai ayah biologis. Kenapa? Dari dulu, artinya dia pernah memberikan, itu yang menjadi pertanyaan penyidik kemarin, salah satunya. Apakah pernah memberikan? Jawaban daripada klien kami, pernah memberikan sebagai bentuk peduli dan itu diminta oleh LM itu sendiri. Kok sekarang dibantah? Itu yang menjadi pertanyaan kita bersama. Kenapa? Ada apa dengan perempuan ini? Kan begitu. Apakah dia lupa atau dilupakan? Begitu. Silahkan kalau dia mau menolak ya. Cuman kalau menurut saya, kalau itu sudah perintah daripada pihak kepolisian, saya yakin dia nggak akan bisa menolak. Karena ini kan pengakuan dia juga, bukan pengakuan secara sepihak oleh seperti pengakuan dia kepada RK. Ini pengakuan dia pada waktu itu kami pertegaskan, kami sampaikan bahwa kamu pernah mengaku kepada klien kami di awal 2021 sampai dengan bulan Mei, sampai anak itu lahir diyakinkan kembali oleh LM, kok sekarang dibantah sama dia? Kan ada apa ini? Jadi kalaupun dia menolak itu bukan urusan kita, tapi yang jelas kalau memang itu perintah dari pihak proses penyelidikan dari kepolisian, saya rasa dia nggak akan mampu menolak, kan begitu. Karena itu hak dari mutlak daripada pihak kepolisian, kewenangan mutlak daripada pihak kepolisian untuk melakukan tes DNA itu. Karena pengakuan ini kan ada 3. Pengakuan bahwa RK membantah, dia mengaku itu adalah anak RK, sementara dia pernah mengaku kepada klien kami dan sekarang dibantah oleh dia. Nah seperti itu, kita tunggu aja tes DNA-nya. Nggak akan berani dia menolak kalau udah perintah penyidik itu. Dibatasi. Kalau itu sering dilakukan oleh Repelino, cuman dibatasi. Bahkan bahasa dari LM yang disampaikan oleh klien kami kepada kami, mana si ini kan, si CA ini kan, mana si CA, saya mau ketemu. Udah nggak usah ketemu. Kamu kalau memang mau ngasih duit buat beli ini, kirim aja ke transfer. Itu ditransfer. Salah satunya ke rekening kakaknya. Coba tanya, dia punya kakak nggak? Benar nggak? Apa bohong? Kan nggak mungkin bohong. Bisa kita print nanti rekening korannya kalau memang mau pembuktian. Kami mendapat informasi itu salah satunya dari teman-teman media juga, bahwa ada preskon yang disampaikan pihak LM mengajukan upaya secara keperdataan, ialah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bandung dengan perbuatan melawan hukum. Ya artinya 1365 kan itu, perbuatan melawan hukum itu kan ada pelanggaran undang-undang di situ kan begitu, antara hak daripada seseorang kan begitu. Saya lucu mendengar informasi ini. Lucunya kenapa kan? Saya tidak tahu ya dasar dia, legal standing, dasar hukum dia mengajukan gugat. Apakah kan harus diuraikan mengenai unsur 1365 itu. Di mana letak perbuatan melanggar undang-undang, melanggar hukumnya. Kan begitu, harus dijelaskan. Terus saya sempat mendengar statement daripada PH-nya bahwa potitum ya, potitum itu adalah tuntutan. Posita itu adalah cerita, kan begitu. Potitum itu tuntutan kepada pengadilan agar pengadilan memberikan putusan, ujungnya apa? Tes DNA juga. Kan ini yang saya khawatirkan. Makanya kalau memang ada kepanikan ataupun ketakutan, akui aja. Jadi terlalu gegabah menurut saya. Dan saya yakin gugatan ini akan mungkin kabur, NO, kan begitu. Atau ditolak. Karena apa? Kami bisa masuk sebagai penggugat intervensi. Kami bisa memajukan memohon pada Pengadilan Negeri Bandung sebagai pihak intervensi. Memohon ini. Karena kami nggak ditarik sebagai pihak. Makanya saya belum membaca ya gugatan mereka seperti apa ya. Apakah kami ditarik sebagai pihak? Kenapa? Kemungkinan gugatan dia akan kabur. Karena itu pengakuan, kami bisa buktikan kok. Kami punya hak untuk masuk sebagai pihak, sebagai intervensi. Kalau kami mau. Cuman kan kita sebagai orang hukum, saya tahu muaranya mau kemana. Jadi jangan mau kerja iseng-iseng berhadiah, apa gimana maksudnya?
Nggak ada kok. Saya udah ngebaca arahannya ke gimana. Mungkin kalau orang awam tidak ngerti, oh hebat, aneh, wih luar biasa. LM mengajukan upaya secara keperdataan gugatan. Cuman kalau saya ketawa, bukannya ketawa lucu, geli ngelihat upaya mereka itu. Apa ya, cuman itu hak ya, kita tidak boleh membatasi hak orang, silahkan. Cuman kalau saya sebagai pandangan saya sesama pengacara ataupun praktisi hukum, saya melihat muaranya mau dibawa kemana gugatan itu. Cuman saya menduga inilah, ada kemungkinan ya, saya menduga ini, ada kemungkinan ketakutan, kepanikan, udah kena mental lah. LM dan pihaknya LM ini kan, karena proses hukum ini sudah naik sidik, kemungkinan besar akan dipanggil. Itulah sebagai acuan mereka, minta di hold dulu perkara pidananya karena kami sedang mengajukan upaya keperdataan, kan begitu. Karena ada surat edaran Mahkamah Agung yang lebih kurang bunyinya seperti ini ya, bila mana ada perkara yang saling berketerkaitan, perkara perdata dan pidananya sedang berjalan, maka yang lebih didahulukan adalah perkara keperdataannya. Itu kemungkinan, saya menduga tujuan mereka. Ketika nanti diperiksa sebagai terlapor dan proses ini sudah naik sidik, Bang kami sedang mengajukan gugatan keperdataan, bisa nggak ini di stop dulu? Kemungkinan, saya menduga arahannya ke situ. Ini cuman gugatan ala, harus kalau saya dicabut lagi lah. Kalau menurut saya, lebih baik cabut lagi gugatannya. Karena itu, kalau mereka tidak memasukkan kami sebagai pihak, kemungkinan saya akan berkoordinasi dengan klien saya. Kalau memang klien saya mendukung dan keluarganya mendesar mendukung, kami akan masuk sebagai intervensi. Cuman kami sedang pertimbangkan. Buat apa? Karena tujuannya kan tes DNA. Petitum, tuntutan mereka itu kan tes DNA. Tes DNA akan sebentar lagi dilakukan. Kalau kita sama-sama menunggu tes DNA yang dilakukan Mabes Polri ini dalam waktu dekat ini akan dilakukan, hasilnya seperti apa? Misalnya hasilnya ini adalah ternyata berdasarkan pengakuan LM itu dan keyakinan dia bahwa itu adalah sebagai anak RK, itu positif nanti hasilnya, baru dia mengajukan gugatan keperdataan. Itu jelas. Gugatan dia jangan asal-asal, jangan iseng-iseng berhadiah. Baru ada dasarnya, kemungkinan akan dikabulkan. Kalau ini, waduh, berani saya taruhan. Kayak gimana? Saya mohon maaf ya, tidak bermaksud mengikut campuri. Cuman saya kepancing gara-gara hal-hal mereka seperti itu. Repelino itu siapa, seperti apa. Tanyakan nama klien kamu, Repelino itu siapa. Jadi kalau dia mengajukan gugatan ini, menurut saya terlalu dini, lebih baik dipertimbangkan. Kalau ada kesempatan dicabut, dicabut aja dulu. Kenapa? Lebih baik nunggu tes DNA ini. Tes DNA ini keluar, ajukan. Kalau tes DNA ini ternyata anak klien kami, kamu nggak usah capek-capek. Kami yang akan mengajukan. Kan judulnya tetap mencari ayah biologis, kan begitu? Bukan mencari perkara, kan? Kita tunggu saja, bos, kalau menurut saya. Tes DNA yang akan dilakukan teman-teman Mabes Polri dalam waktu dekat ini kok. Saya yakin kan nggak nyampe lewat dalam bulan ini. Itu yang disampaikan oleh teman-teman Mabes Polri pada kami. Kemungkinan Bang paling cepat seminggu 2 minggu ini. Paling lama dalam bulan ini sudah dilakukan Bang. Tes DNA itu. Hasilnya seperti apa Bang? Berapa lama? Kurang lebih sebulan lah Bang nunggu. Jadi apa susah? Kalau keperdataan itu kan lama. Paling cepat 6 bulan. Bisa sampai bertahun. Kan begitu. Kalau menurut saya abaikan. Itu bukan kurang kerjaan kalau mau hadir-hadir. Ya cuman ya terserah lah, itu hak mereka. Cuman hati-hati kalau menurut saya, apakah ini sebagai ajang untuk pansosnya LM dan kawan-kawan biar perkara ini memanjang atau seperti apa? Kalau untuk sekedar nyari ayah biologisnya, teman-teman Mabes Polri dalam waktu dekat akan melakukan tes DNA. Kita tunggu siapapun nanti yang positif sebagai ayah biologisnya, hayo kita sama-sama, kita dukung. Begitu kan buktinya. Kalau buktinya hanya chat lah pengakuan LM itu, nggak akan. Hakim itu orang pertimbangannya orang-orang pilihan yang jadi majelis hakimnya itu. Nggak akan dikabulkan itu. Kemungkinan saya menduga ya berdasarkan pengalaman saya. Cuman itu hak mereka lah. Kita nggak mau masuk ikut campur terlalu jauh. Cuman kalau pandangan saya seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Saya menduga ada kekhawatiran dan kepanikan yang berlebihan. Sehingga mereka mengajukan gugatan secara keperdataan tanpa mempertimbangkan dasar hukum, pembuktian. Kan harus jelas, nggak cukup dengan jurisprudensi ataupun apa putusan MK itu, nggak cukup di situ doang kok. Unsurnya harus dijelaskan, hubungan hukumnya antara penggugat dengan tergugat. Terus nanti kalau nanti Pak RK tahu-tahu memasukkan ataupun bantahan bahwa ada di sini pihak yang mengaku sebagai ayah biologis tidak ditarik sebagai pihak di dalam gugatan ini. NO nggak gugatan ini? Kurang pihak, bos. Jadi
Makanya ayo kita duduk bareng, kita diskusi. Siapa tahu pengetahuan saya tidak sampai ke situ. Saya ingin belajar sama mereka. Kan begitu. Kalau pengetahuan saya nggak sampai di situ. Cuman saya lihat 11-12 lah pengetahuan kita. Begitu. Harusnya kan kenapa nggak dari awal mereka mengajukan gugatan? Kalau memang serius ya, kalau memang serius. Kenapa setelah dilaporkan di Mabes Polri statusnya naik sidik tanggal 5 Mei kemarin, karena saya sempat mengecek juga ya di SIPP PN itu kan. Artinya saya melihat tanggal 5 Mei mereka mendaftarkan, tanggal 19 kemungkinan sidang pertama akan dilakukan. Sidang pertama itu kan biasanya pemeriksaan dokumen, surat kuasa, selanjut baru mediasi. Kalau pihak Pak RK datang, kalau menurut saya abaikan dulu, kurang kerjaan, kita fokus di Mabes Polri ini. Gitu. Ya pastilah, ya artinya begini ya, bukan hanya dukungan dari keluarga saja kan. Kita nggak munafik lah, secara finansial kan kita butuh kan biaya perkara itu. Apalagi dari Tangerang, kantor saya di sini Tangerang. Kalau mau ke Bandung kan keluar duit, ya nanti dulu lah baru jelas. Kalau memang jelas dari Repelinonya, udah bang berangkat kita masuk. Cuman kan kita begini ya, kalau saya ya sebagai penasehat hukum itu begini ya, kita tidak pernah mau menyesatkan kliennya. Kita kasih pandangan, kalau kita masuk untungnya begini, kalau kita tidak masuk konsekuensinya begini. Kita harus jelaskan, jangan menyesatkan klien. Jadi mengajukan gugatan itu jangan dijadikan iseng-iseng atau coba-coba. Malu kita, beban moral kita sebagai penasehat hukum itu dipertanyakan. Kalau gugatan ini kabur atau ditolak atau NO, malu dong kita. Apalagi ini disorot. Makanya pertimbangkan kembali bos. Sebelum gugatan itu dibacakan, ada baiknya kalau memang saya cabut itu. Tunggu tes DNA, baru kamu masukkan gugatan ini. Kalau kamu udah ada tes DNA, membekali kantong tes DNA, ternyata itu adalah anak daripada sesuai berdasarkan pengakuan LM, itu adalah anak Pak RK, seluruh Indonesia pasti mendukung. Dan gugatan kamu 1000% pasti akan dikabulkan. Tes DNA dulu. Ngapain? Dimohon-mohon kan nunggu 6 bulan. Jelas-jelas dalam bulan ini akan dilakukan tes DNA. Hasilnya 1 bulan. Kan begitu. Ngapain capek-capek? Kan kalau saya nih, kalau saya kebiasaan saya sebagai pengacara tidak pernah saya, itu harga mati bagi saya. Saya tidak pernah mau menyesatkan klien saya. Saya selalu memberikan pandangan untung ruginya, konsekuensinya, resikonya, kelebihannya. Saya akan tetap ngasih pandangan. Perlu nggak kamu saya masuk sebagai intervensi? Cuman apa? Cuman tim hore doang di situ nanti. Seolah-olah ujungnya, endingnya tetap memohonkannya, permohonan dia. Kalau mau dibantah, biarin juga dikabulkan misalnya. Ujungnya juga dikabulkan tes DNA, kan begitu. Hakim mah nggak bodoh. Cerdas hakim itu. Makanya ya silahkan, itu haknya mereka. Cuman ya kalau saya mah mubazir. Kalau tahu mubazir itu kan sayang aja. Kan ada namanya mendaftarkan perkara itu kan ada duitnya, ada biaya panjar segala macam. Mending kalau mau amal kita amalin aja ke anak yatim, kan begitu. Cari anak yatim selesai, kan gitu. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat berkahnya, kan begitu. Jadi jangan disesatkan kalau menurut saya. Cuman itu haknya mereka, silahkan. Kami tidak membatasi bahwa setiap warga negara yang membaik, setiap warga negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum bila mana dia merasa dirugikan. Artinya itu haknya LM, kalau memang dia meyakini itu adalah jalan terbaik untuk mengajukan gugatan, silahkan. Cuman kalau saya sebagai praktisi ataupun sebagai PH-nya, saya akan pertimbangkan kembali. Itu. Bang, ini kembali ke Kami mengikuti prosedural daripada pihak penyidik Mabes Polri. Kalau memang itu dihadirkan, artinya diminta untuk sama-sama datang ke rumah sakit yang ditunjuk ataupun yang dipercaya oleh teman-teman Mabes Polri, biasanya kan Rumah Sakit Polri Kramat Jati biasanya kan. Kalau memang kami diminta untuk Repelino hadir secara bersamaan, pasti kami hadir. Kita kan orang taat hukum, pasti kita akan hadir secara bersama di sana. Cuman kalau memang teknisnya nanti seperti apa, apakah cukup diambil, misalnya nggak ngerti ya ilmu medis itu seperti apa, apakah cukup diambil darahnya atau rambutnya atau apanya, ya itu silahkan aja, kami menghormati. Cuman bila mana nanti teman-teman Mabes Polri meminta kami ataupun Repelino ini sebagai klien kami untuk hadir secara bersamaan di rumah sakit tersebut untuk dilakukan tes DNA, dengan senang hati kami siap. Kami taat aturan seperti itu. Kami mengikuti ketentuan daripada teman-teman Mabes Polri berdasarkan ketentuan undang-undang. Seperti itu.
Kemarin sempat muncul kan, artinya kemarin kan sempat saya tunjukkan videonya, nanti saya tunjukkan lagi videonya. Artinya Repelino ini, artinya dia sudah menyampaikan kepada kami bahwa dia siap, minta bersabar dalam waktu dekat, doakan sajalah. Saya meyakini secara penuh bahwa kalau nggak awal bulan depan, di akhir bulan depan dia bisa hadir. Kemungkinan dia hadir itu pada saat hasil tes DNA itu keluar. Saya meyakini kalau tes DNA itu nanti siapa dan milik siapa, nanti dia baru keluar. Apalagi kalau nanti tes DNA itu ternyata itu adalah milik daripada mengacu kepada Repelino, ya dengan senang hati pasti dia akan keluar. Kalau ya berarti kami merasa dibohongi, kan begitu. Oleh LM, kami korban kebohongan LM pada waktu itu. Kan begitu. Jadi kalau LM mau memperkarakan kami salah, kebalik kami yang akan mungkin nanti di kemudian hari akan itu kan pengakuan LM pada klien kami pada waktu itu, dan itu ada bukti, ada saksinya. Jadi begitu. Jadi jangan dibalik-balik, konsepnya jangan dibalik-balik, jangan diputar-putar. Surat kuasa berarti adanya beliau. Nah, artinya mohon bersabar buat teman-teman media. Ini nih ayah biologisnya. Ayah biologisnya CA nih. Ganteng kan? Waduh, pengusaha. Apalagi bro? Ganteng ya? Boleh lah kalau mau dimirip-miripin. Kayaknya miripan ini daripada. Oke ya, jadi jangan usah banyak tanya, jangan terlalu banyak tangan, terlalu berlebihan untuk berasumsi. Yang jelas beliau ada dan sehat ya. Dengan adanya surat kuasa berarti adanya dia, kan begitu. Jadi jangan terlalu berasumsi seolah-olah begini, jangan berlebihan ya. Jangan memberikan informasi yang tidak tahu persis keberadaan beliau ya. Saya yang lebih tahu keberadaan beliau ya. Nih, brother, siap. Terima kasih. Nah, kemarin dia mengasih pesan suara ya, sesama ini ada juga pesan suara dari beliau. Dia menyampaikan ketika kami mendampingi beliau, dia menyampaikan seperti ini. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk teman-teman media, nggak ada gambarnya ya. Dalam waktu dekat saya akan mengadakan press conference dan memberikan klarifikasi terkait kejadian ini. Saya juga ingin meminta maaf karena belum bisa tampil di hadapan kalian semua. Mohon doa dan dukungannya karena saya sedang mempersiapkan podcast saya sendiri yang bernama Bui, Bicara untuk Informasi. Terima kasih atas pengertiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa lah kalian simpulkan kenapa dia mau bikin podcast Bui kan begitu. Bicara untuk informasi. Kalau kalian mau kait-kaitkan boleh-boleh aja. Yang jelas yang jadi pertanyaannya sekarang adalah 2021 bulan Mei sampai dengan Januari 2022. Itu yang menjadi pertanyaan. Pertanyaan dia sekarang di mana itu nggak penting bagi saya. Itu yang harus kita bahas sekarang. Bukan pertanyaan dia ada di mana, dia posisinya sedang apa, statusnya apa. Itu yang harus ditegaskan dengan LM. Yang menjadi persoalannya sekarang adalah awal 2021 sampai dengan 22 Januari 2022 ya. 26 Januari 2022. Itu yang menjadi pertanyaannya. Bukan pertanyaannya Repelino itu di mana, posisinya sedang apa, saat ini statusnya apa, itu nggak penting. Itu yang menjadi pertanyaan kita. Kapan bercocok tanam, kapan berhubungan badan, kapan terjalin hubungan, kapan anak itu lahir, kapan tes DNA, kan begitu. Jangan dibikin kisruh ini di mana, nggak penting apa urusannya, apa korelasinya. Dia mau di mana, mau di gua kek, mau di hutan kek, mau di kutub kek, bukan urusan LM. Yang jelas tunggu, pasti dia muncul, dia akan memberikan keterangan. Apalagi tes DNA nanti hasilnya betul berdasarkan pengakuan LM dengan klien kami pada waktu itu. Pasti kan, jelas. Di luar dari DNA ya, artinya begini ya, kami tetap menunggu tes DNA ini. Kalau tes DNA ini positif si A ataupun si B, berarti kan tanda tanya. Yang jadi pertanyaan kalau tidak dua-duanya kan begitu. Berarti kan ada orang lain yang kita nggak tahu, LM dan Tuhan aja yang tahu kan begitu. Nah cuman kalau memang hasilnya nanti ya, mohon maaf ya, kalau memang ya amin-amin RK tidak, klien kami tidak, berarti kan ada kebohongan di sini. Kebohongan LM itu pada waktu itu mengaku kepada klien kami dan itu ada bukti ditambah dengan ada saksi. Seperti itu. Kalaupun nanti ini positif itu adalah anak klien kami, tentu pihak LM tidak usah capek-capek. Mau kita selesaikan duduk secara bersama bahwa ini loh ayah anak kamu,
atau kita sama-sama upaya hukum nanti secara keperdataan. Karena kami pun akan memperjuangkan anak itu, nggak hanya keluar-keluar ngaku-ngaku. Kalau anak itu positif anak lain kami akan perjuangkan. Jangan khawatir. LM, kamu nggak usah capek-capek mengajukan gugat, sayang-sayang duitmu. Kan begitu, lebih baik buat perawatan atau diet, kan begitu. Ngurusin badan, mempercantik diri, itu saya dukung. Cuman kalau mengajukan gugatan, mubazir, sayang-sayang duit. Kan begitu, emang nggak pakai duit bayar pengacara. Kalau saya sih nggak bakalan mau ke Bandung itu kalau nggak dibayar sama klien saya. Ngapain? Kan begitu. Udah saya sampaikan dengan Nino, no, perlu nggak saya masuk sebagai intervensi? Kalau memang perlu, saya akan masuk. Cuman lu kasih gua ongkos, bayar, maksud gua begitu. Kalau enggak, mengapain? Lebih baik gua nyantun anak yatim, ngepel masjid, ngepel tempat ibadah, gereja, itu kan pahala. Kan begitu. Dapat berkah kita, dapat kerjaan, kurang kerjaan namanya itu. Kalau nggak ada dasar yang jelas. Jadi begini, untuk teman-teman yang ada di pihak daripada LM itu sendiri, bahwa hayo kita belajar ambil positifnya dari persoalan ini. Kita sama-sama belajar. Kalau memang pengetahuan saya yang kurang, saya mau belajar dengan mereka. Kalau memang ada pertanyaan daripada pihak LM bahwa Repelino itu siapa, silahkan tanyakan kepada klien kamu. Repelino ini siapa? Kami punya dasar, punya bukti berdasarkan pengakuan daripada klien kalian. Kan begitu. Dan itu sudah kami tuangkan di dalam BAP. Semua bukti sudah kami serahkan terhadap hal ini. Jadi kalau ada pertanyaan Repelino itu siapa, tanyakan pada klien kamu. Klien kamu yang lebih tahu. Hati-hati, jangan sampai kamu sebagai penasehat hukumnya, kamu dibohongi oleh klien kamu sendiri. Seperti itu. Kalau untuk teman-teman yang ada di pihaknya Pak RK, kami berdiri sendiri, mereka berdiri sendiri, kami belum pernah ada komunikasi dan pernah berketemu. Kalaupun nanti mereka minta kami ketemu, dengan senang hati saya akan ketemu. Hayo kita duduk bareng. Bila perlu kita bareng-bareng menghadapi persoalan yang diajukan oleh pihak Pak, siapa ini? LM ini, secara keperdataan. Bila dimungkinkan saya siap masuk sebagai pihak intervensi atau sebagai bantahan bahwa ada pihak lain yang tidak ditarik sebagai pihak di dalam gugatan mereka, kemungkinan besar akan membantu proses hukum itu dan akan membuat jelas hasilnya nanti seperti apa. Cuman lebih baik saran saya kepada teman-teman, sabar. Kita hormati proses hukum yang sudah didahului oleh pihak Pak RK. Karena apa? Ending daripada permohonan gugatan PMH yang dilakukan oleh pihak Pak LM, artinya saya melihat statement daripada pengacaranya memohon petitumnya itu untuk dilakukan. Salah satunya ya mohon maaf kalau keliru, saya karena belum baca secara jelas gugatan mereka itu seperti apa. Tapi karena saya melihat daripada yang disampaikan oleh penasehat hukumnya, bahwa salah satu petitumnya, permohonannya ialah untuk dilakukan tes DNA. Kalau tes DNA melalui jalur secara keperdataan, kemungkinan 6 bulan baru putus. Sampai sekian lamakah kita harus menunggu proses ini? Sementara teman-teman Mabes Polri yang disampaikan kepada kami dalam waktu dekat akan melakukan tes DNA. Kenapa nggak kita hormati? Atau memang saya menduga ada kepanikan dan ketakutan yang berlebihan. Artinya begini, sama-sama kita belajar ambil hikmah dari persoalan ini. Jangan terlalu gampang menyebarkan fitnah ataupun isu yang tidak ada dasar pembuktiannya. Resikonya nanti kita akan lihat di akhir cerita ini siapa nanti. Kan begitu. Apakah proses ini di SP3 kan? Karena ternyata pengakuan LM itu terbukti berdasarkan hasil tes DNA mengerucut pada siapa, atau nanti LM jadi tersangka dan ditahan, perawatanlah di dalam hotel yang gratis itu. Gitu.